Oke, what's up guys? Ketemu lagi bersama gua di Project Sampah. Gua kedatangan tamu Reja. Apa kabar, Ja? Sehat, Mas. Jadi ini segmen baru di Project Sampah, judulnya Ngeluh. Pengen cerita tentang background orang. Menurut gue ini perlu ya, soalnya kayak gini. Biasanya kan orang kan sekarang lagi zamannya overthinking, ya. Parah. Lagi zamannya overthinking, jadi itu biasanya karena mungkin background dia tuh nggak sama temennya, nggak apa. Dan di sini gue pengen sharing teman-teman yang mungkin nggak dapat kesempatan yang gimana ya untuk hidup enak lah. Lu termasuk yang perlu survive juga di hidup. Gue juga nanti akan menceritakan kisah gue gimana, dan teman-teman nanti yang cerita di sini tuh pasti sebenarnya backgroundnya itu pada susah loh kayak gitu, tapi gimana cara survive di dunia. Dan teman-teman penonton, gue nggak pengen ngasih motivasi ya, tai kucing menurut gue ya. Karena kita semua di sini berawal ya pasti dari background yang berbeda-beda gitu. Betul. Sebelumnya, Ja, gue pengen tanya nih, lu Gimana, Mas? punya background keluarga gimana sih? Kalau keluarga gue sendiri, gimana ya? Maksudnya ayah gue tuh lahir tua. Nikah tua. Nikah tua. Oke. Jadi nikah umur 35, otomatis ketika gue masuk SMA, dia pensiun gitu lah. Lu masuk SMA, dia pensiun. Jadi lu pas pada saat SMA sampai kuliah berarti SMP SMA normal aja. SMP SMA normal. Sebagaimana anak minta duit aja Oh, gitu. oke. Berarti pas bahkan dana pensiun, lu punya adik. Ya ada deh. Lu punya adik, nyokap bokap, berarti lu berempat lah ya. Berempat. Dengan dana pensiun itu cukup nggak sih berarti? Setahun habis langsung, nggak sampai setahun nggak habis. Oh, jadi Karena- iya kalau PNS baru ini ya repeat ya. Karena gede di awal, langsung dikasih besar di awal kan, pensiun gede langsung. Oke. Pas abis itu gimana tuh? Ya Lu udah, sebagai maksudnya- anak pertama ya. Sebenarnya gue juga agak bingung sih. Gue baru mikir sekarang sih, pas kata itu pas ayah gue pensiun kayak jalanin gitu aja. Nggak tahu sih. Makan gimana? Iya. anjir? Bokap gue punya kontrakan, punya Oh, rumah, oke. terus sejuta lah. Sejuta per bulan. Sejuta per bulan. Tapi itu ngerasa kayak pas-pas aja gitu. Nggak yang sampai makan nasi garam, enggak gitu. Gue masih makan nasi padang tiap hari gitu. Berarti yang Gua nggak tahu. prihatinnya lu tuh gimana? Ya kayak gitu. Maksudnya bisa, misal ayah gue pendapatan 1 juta sebulan doang dari kontrakan. Tapi gue nggak sampai makan nasi garam gitu. Tapi Masih ayam. tetap masih padang 10.000-an. Kan padang 10.000-an Iya. kan. Kayak gitu. Ya gitulah, susahnya kayak gitu. Yes. Nggak susah amat sih. Oke, Cuman setelah gue ngerasa itu pas pada iya. saat lu SMA lah ya kan. kuliah. Kalau SMA nggak ngerasa Oh, biasa lu aja. SMA enggak? Ayah gue pensiun pas gue kuliah. Oh, pas lu kuliah. Jadi oke, itu berjalan berapa tahun tuh? Sampai sekarang lah. Enggak, maksudnya kan sekarang kan lu punya lu punya usaha gitu kan maksudnya. Nah, maksudnya lu setelah pasti lu sampai step lu harus kerja gitu loh. Nah, lu pada saat itu pengalaman lu buat kerja gimana? Kalau gue dari zaman kuliah gue ngojol sih. Ojek online. Maksudnya gue bingung gitu mau kerja males gitu. Kalau ojek kan kayak sehari kerja lu bisa libur lebih lama kayak gitu. Kalau boleh tahu Dapat penghasilan cerita. ojek online berapa sih? Dulu mah awal-awal gede 300.000 lah kalau misalnya Sehari? dari pagi sampai malam. Dari Bisa pagi 300-an. sampai malam? Iya, zaman dulu awal-awal 17-an. Berarti lu misalnya kuliah hari itu libur, lu nge-push tuh buat ngejek, terus Oke, habis pakai itu tangan belang. Masih ada belang. cowok belang bodo amat sih ya. Belangnya hitam banget, di sini putih banget anjir. Ya wajar, itu mah cowok. Dan lu ojol berapa tahun tuh? Sampai 2020 kemarin pandemi masih Agustus. Yang makin dewasa makin kayak banyak ini Apa? sih, makin banyak apa ya, beban gitu yang rasanya dulu tuh kita nggak pernah mikirin harus ngidupin orang tua, harus ngidupin diri sendiri, terus harus memikirkan masa depan yang wujudnya nggak ini kan, abstrak atau sesuatu yang nah, itu abstrak kan menarik nggak juga bisa, tuh. iya, pusing. Maksudnya lu kan secara orang tua lu nikah yang cukup tua lah kayak gitu, umur Tapi nggak nyalain orang tua dulu kan? enggak nyalahin. Umur berapa? 35. 35 mungkin 33. 35.
Maksudnya setelah lu, jadi ketika lu dewasa juga orang tua lu udah terlalu tua tuh untuk bekerja kayak gitu kan. Jadi lu mau nggak mau, sedangkan lu belum menikah, lu belum punya pengalaman kerja, tapi lu harus tetap lu harus punya penghasilan yang biar nutup orang tua lu ya nggak sih? Nah, ngisi nambah-nambah dapur lah. Iya, ngisi nambah-nambah. Tapi emang sekarang kan yang megang lu semua kan? Iya, kalau sekarang dapur gua semua gitu. Nah, kalau udah di umur 23 ya? 23 lu harus menghidupi kedua orang tua lu kayak gitu. Mungkin itu kan nggak semua orang bisa kayak gitu aja. Mungkin di luar sana nih penonton banyak yang mungkin senasib lah sama lu lah, yang orang tuanya banyak yang harus menghidupi adiknya. Aku pengen tahu juga nih sekarang lu ngejalanin apa sih, Jak? Gua jualan celana lari, Mek, di online. Oke. Cuman itu doang apa? Itu doang sekarang masih. Sembari belajar nabung, saham. Kalau boleh tahu namanya apa sih, Jak? Biar nanti bisa ditaruh di sini. Nah, di nama brand gua Raramuri. Raramuri. Berarti sport gitu ya? Apa celana lari doang apa? Celana lari ya, perlengkapan dari atas sampai bawah, olahraga lah. Olahraga buat run. Berarti lu sepatu juga produksi belum? Belum. Tapi ada rencana buat produksi? Belum ada sih, masih fokus di sportwear aja yang dipakai atasan aja. Oh, atasan aja ya. Oke. Baik lagi nih. Ya, lu pernah sampai titik terendah lu kapan sih? Dan boleh ceritain dong. Titik terendah gue sih kehilangan adik gue sih. Adik gue meninggal 2019 awal. Itu maksudnya sakit penyakit kanker darah. Cuman gue tuh nggak pernah kehilangan gitu. Maksud gue ngerasa dulu zaman sebelum adik gue meninggal, hidup gue lancar gitu aja, maksudnya jalan gitu aja. Nggak ada yang lengkap gitu ya. Nggak ada yang dalam masalah, nggak ada yang masalah dalam banget, nggak ada yang naik banget, jadi kayak flat aja. Tapi tiba-tiba adik gue meninggal kayak gitu, kayak gelap gitu lah. Sosok kayak gitu ya. Enggak sih, gue nggak siap untuk kehilangan gitu sih sebenarnya. Iya, karena kan gitu, mungkin kalau kehilangan orang tua karena dia lebih dulu daripada kita lahirnya gitu kan. Mungkin kita tahu nih bakal nanti dia duluan nih gitu. Kalau kehilangan adik kan, yang pertama dia lahirnya duluan kita, dan tiba-tiba kok ada hal yang buat dia hilang duluan gitu. Oh enggak, maksudnya kalau orang tua pun gue juga belum tentu siap gitu, Mike. Maksudnya gue belum punya pengalaman kehilangan ketika adik gue meninggal. Oke. Lu berarti saudara apa? Lu asli mana sih ya? Asal. Asal mana? Bokap gue, ayah gue Padang. Bokap Palembang. Nyokap Padang. Gue lahir di Tangerang. Jadi emang ini agak sulit dicerna ya teman-teman ya. Berarti titik terendah lu ketika lu kehilangan adik lu. Iya, berarti gue masih kehilangan. Sampai sekarang pun masih sering nangis sendiri gitu di kamar mandi. Enggak, kalau ke kuburan paling kayak ngeliat namanya kan. Karena ini sih kalau nginget malah sedih sih. Iya sih benar. Enggak apa-apa kalau mau nangis enggak apa-apa ya. Sekarang untuk finansial menurut gua dia teman gua yang paling cukup sih secara finansial di umur 24. Ya, kasih pesan-pesan buat teman-teman ketika menghadapi masalah yang agak lumayan ya. Menurut gue jalanin aja sih, terus jalanin dan pecahin masalahnya gitu, jangan dilariin, nanti malah tambah banyak gitu masalah lu gitu. Dipecahin, ya biasanya kan ada trik tuh masing-masing orang kan biasanya ngadepin masalah tuh. Kalau lu gimana, misalnya ada dia minta bantuan teman, bantuan ceweknya, atau butuh support system, kalau lu gimana aja? Kalau gue ini sih butuh support system juga sih, maksudnya kayak ya kalau gue ada masalah gue cerita gitu ke pacar lah kayak gitu kan, bukan ke orang tua ya, karena kan ada ya. Dia nonton ini aja. Ya kayak gitu lah, maksudnya jangan sampai lu sendirian aja di cerita dunia. Tapi lu kayak gini, untuk kalau dikasih apa namanya masukan, lu masuk sepenuhnya apa sebenarnya lu udah punya jawaban sendiri? Menerima, mempertimbangkan aja sih. Tapi tetap keputusan di gua sih kalau gua mau memecahkan masalahnya. Oke, cukup sekian, terima kasih banyak, sampai jumpa di next video.